السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita baca kisah tentang mimpinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tentang adzan. Dan masih ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, haddatsani bihadzal hadits Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد الربيع عن أبيه. Bahwasanya kisah kemarin kata Ibnu Ishaq dikisahkan kepadaku oleh Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith dari Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid, berarti dari anaknya sahabat yang bermimpi, yaitu Abdullah ibn Zaid ibn Tha'labah ibn Abd Rabbih, an abihi, dari ayahnya, berarti dari Abdullah ibn Zaid. Qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham, wa dzakara Ibnu Jurayj, disebutkan oleh Ibnu Jurayj. Qala li Atha, berkata kepadaku Atha, sami'tu Ubaid ibn Umair al-Laythi, aku mendengar Ubaid ibn Umair al-Laythi berkata, i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabuhu bin naqus. Nabi mengajak musyawarah kepada sahabat-sahabatnya tentang naqus. Naqus ini lonceng. Lil ijtima'i lis-shalah, untuk memanggil orang berkumpul untuk salat. Fa bainama Umar bin Khattab yuridu an yashtari khashabatayn lin-naqus, ketika Umar ingin membeli 2 kayu untuk memasang lonceng, tiba-tiba beliau bermimpi. Ra'a Umar ibn Khattab, Umar bin Khattab bermimpi fil manam, dalam tidurnya, anna taj'alun naqusa, jangan kalian memakai lonceng. Demikian dikatakan dalam mimpinya. Bal adzinu lis-shalah, bahkan adzan saja untuk memanggil orang salat. Maka diajarkan adzan seperti yang kita kenal. Fadhahaba Umar ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyukhbirahu billadhi ra'a. Maka Umar datang bersegera kepada Nabi SAW untuk menghabarkan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Wa qad jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-wahyu bidzalik,
ternyata Nabi SAW sudah didatangi wahyu tentang adzan. Fama ra'a Umar illa Bilalun yu'adzin. Maka tidak lama Umar bersegera kepada Nabi, tiba-tiba Umar mendengar Bilal sudah mengumandangkan adzan. Padahal dia baru bermimpi dan baru mau akan menyampaikan kepada Nabi SAW. Tiba-tiba sudah mendengar Bilal mengumandangkan adzan. Faqala Rasulullah SAW hina akhbarahu bidzalik. Maka ketika Umar menghabarkannya kepada Nabi, Nabi pun mengatakan kepada Umar, qad sabaqaka bidzalikal wahyu. Sungguh engkau telah didahului oleh wahyu ya Umar. yakni telah didahului oleh wahyu. Sebelum Umar berbicara, Rasulullah SAW sudah tahu. Yakni sudah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang bermimpi dengan adzan di samping Abdullah bin Zaid juga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Qalam Ishaq wa haddatsani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair an Urwah ibn Zubair an imra'atin min Bani Najjar. Bahwasanya menyampaikan kepada Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair dari Urwah ibn Zubair bahwa seseorang wanita dari suku Bani Najjar berkata, "Kana baiti min atwali baitin haulal masjid." Sesungguhnya rumahku adalah yang paling jauh rumah dari masjid. Fakana Bilal yu'adzin alaihi lil fajr kulla ghada. Maka Bilal selalu mengumandangkan azan untuk fajar di setiap pagi. Fayati bisahari fayajlis alal bait. Bilal setiap pagi fi kulli sahar, di setiap waktu sahar adalah waktu sepertiga malam terakhir ya. Oleh karena itulah makan di waktu itu disebut dengan makan sahur ya. Karena waktunya di waktu sahar ya. Sebagaimana Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu ashar yang dibentuk jamak dari sahar, waktu sahur mereka beristighfar. Maka kalimat sahar menunjukkan waktu sepertiga malam yang terakhir. Setiap waktu sahar Bilal naik ke atap rumahnya, kemudian menunggu melihat fajar. Fa idza ra'ahu tamatta. Kalau beliau melihat fajar sudah muncul, maka beliau menjulurkan kepalanya kemudian mengucapkan Allahumma inni ahmaduka wa asta'inuka ala Quraisy. Ya Allah, aku memuji engkau dan aku meminta pertolongan kepadamu terhadap Quraisy. Ayyuqimu ala dinik, agar mereka tegak di atas agamamu ya Allah. Qalat, maka wanita tadi menceritakan, maka mulailah Bilal yu'adzin adzan. Wallahi ma alimtuhu kana yatrukuha lailatan wahidah. Kata wanita tadi, sungguh aku tidak pernah melihat Bilal meninggalkannya satu kali pun. Setiap dia sebelum fajar sudah ada di atap rumah, sudah melihat fajar, dan ketika melihat fajar adzan. Itu Bilal terus begitu setiap hari, dan kata wanita tadi, aku sungguh tidak pernah melihat dia meninggalkannya sekalipun. Radhiyallahu taala anhu. Ini keistimewaan Bilal Ibn Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Situasi di Madinah berbeda dengan situasi di Mekah, dan juga permasalahannya berbeda dengan di Mekah. Kalau di Mekah ma'ruf, sudah kita ketahui bersama bahwa musuh yang paling mengganggu di Mekah adalah Quraisy. Ternyata di Madinah juga ada musuh yang juga mengganggu, cuma bentuk gangguannya berbeda, yaitu orang-orang Yahudi. Al-Yahud kanu yansibuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-'ida. Yahudi di Madinah mulai memasang permusuhan terhadap Rasulullah SAW dan terhadap para sahabat. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, wa nasabat 'inda dzalika ahbaru yahudin li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-'adawata baghyan wa hasadan wa dhighnan.
Maka ahbar Yahud, pendeta-pendeta Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi mulai memasang permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Bagian wa hasadan wa dhighnan. Bagian karena kezaliman mereka, hasadan karena irinya mereka, dengkinya mereka, dhighnan karena dendamnya mereka. Yahudi berharap bahwa Nabi yang terakhir adalah dari kalangan mereka. Ternyata yang Allah utus adalah dari kalangan Arab. Maka mereka pun dengki dan iri, sehingga mereka memusuhi Rasulullah SAW. Lamma khassallahu ta'ala bihi al-Arab min akhdhihi Rasulih sallallahu alaihi wasallam minhum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan orang-orang Arab dengan mengambil rasulnya dan mengutus rasulnya dari kalangan mereka, maka mereka dengki. Wa adhafa ilaihim rijalun minal Aus wal Khazraj. Ditambah lagi bersama Yahudi ada golongan lain, yaitu golongan beberapa orang dari kalangan Aus dan beberapa orang dari kalangan Khazraj, mimman kana asa ala jahiliyatihim, yakni dari orang-orang yang masih tetap di atas kejahiliahan mereka. Dari kalangan Aus ada beberapa golongan yang masih musyrikin. Dari kalangan Khazraj juga masih ada golongan yang musyrikin. Orang-orang itu bergabung bersama Yahudi memusuhi kaum muslimin dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakanu ahlu nifaqin ala dini abaihim min asy-syirk wat-takdzib wal ba'th atau wat-takdzib bil ba'th. Maka mereka orang-orang munafik, beberapa orang dari kalangan Aus, beberapa orang dari kalangan Khazraj, bergabung bersama Yahudi dan bergabung pula bersama orang-orang Arab, kaum Aus dan Khazraj yang sudah muslimin, sebagai munafiqin, mudabdabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa, berbolak-balik tidak jelas, kadang bersama muslimin dari kalangan Aus dan Khazraj, kadang bersama Yahudi. Ini rijalun, beberapa orang dari kalangan Yahud, beberapa orang dari kalangan Aus dan beberapa orang dari kalangan Khazraj. Hanya beberapa orang, tidak banyak. Sehingga mereka menjadi ahlu nifaq, ahlu nifaqin ala dini abaihim. Mereka masih di atas agama nenek moyang mereka dan mereka munafik. Mereka masih minasyirki wa takdzibi bil ba'ati. Mereka masih dalam keadaan syirik dan masih mendustakan kebangkitan. Illa annal Islam qahharahum bi dhuhurih. Hanya saja Islam telah mengalahkan mereka dengan tegaknya Islam di tengah-tengah mereka. Wajtima' qaumihim alaih, dan bergabungnya suku-suku mereka di dalam Islam. Fadhaharu bil Islam, maka akhirnya mereka pun menampakkan keislaman secara zahir. Adapun batinnya masih kafir, masih musyrik, masih mengingkari kebangkitan. Maka mereka berpura-pura Islam, dhaharu bil Islam. Mereka menampakkan secara zahir bahwa mereka muslimin. Wattakhaduhu junnatan, dan mereka jadikan cara seperti itu sebagai tameng, sebagai perlindungan minal qatli, supaya tidak dibunuh, supaya tidak dimusuhi. Wa nafaqu fis sirri, dan mereka melakukan nifaq dengan sembunyi-sembunyi. Wa kana hawahum ma'a yahudi, sedangkan hawa nafsu mereka bersama Yahudi. Litakdzibihim an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka pun sama-sama mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa juhudihim bil Islam, karena mereka pun menentang Islam. Maka yang penting memusuhi Islam, mereka gabung. Asal bukan Islam, pokoknya Yahudi boleh, yang penting jangan Islam. Sehingga orang-orang ini walaupun agamanya bukan agama Yahudi, agama mereka masih musyrikin, pengingkaran terhadap kebangkitan, tidak percaya kepada Nabi, maka hati mereka cenderungnya kepada Yahud. Walaupun berbeda agamanya, tetapi yang penting bukan Islam, yang penting bukan Rasulullah SAW. Wa kanat ahbaru Yahud humul ladina yas'aluna Rasulullah SAW yata'annatunahu
dan bahwasanya pendeta-pendeta Yahudi itulah yang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang tujuannya bukan ingin tahu, tapi tujuannya hanya membuat susah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatunahu bil labsi, dan mereka mendatangi Rasulullah SAW dengan membuat kesamaran dan syubhat, kekaburan. Liyalbisul haqqa bil batil, untuk mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Masih ingat apa yang mereka katakan kepada musyrikin Arab Quraisy ketika mereka bertanya tentang Nabi? Yahud mengatakan, tanya 3 pertanyaan. Tanyakan tentang Dzulqarnain, tanyakan tentang Ashabul Kahfi, dan tanyakan tentang ruh. Kalau bisa menjawab berarti Nabi. Kalau tidak bisa menjawab, maka dia bukan Nabi. Yahud memberikan 3 pertanyaan ini dengan talbisul haqqa bil batil, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. 2 pertanyaan memang tidak mungkin dijawab kecuali oleh Rasul. Kalau menjawab berarti benar Nabi, kalau tidak menjawab berarti bukan Nabi. Sedangkan yang ketiga, jebakan. Kalau dijawab berarti bukan Nabi, kalau menyatakan tidak tahu berarti Nabi. Lihat kurang ajarnya Yahud, membuat jebakan-jebakan seperti ini. Dan pertanyaannya kepada Nabi SAW selalu begitu, selalu dibikin kesamaran, bikin pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang kalau sampai keliru dikatakan, lihat ternyata dia bukan Nabi. Ini disebut dengan kalimat yata'annatunahu, ta'annut itu membuat susah orang atau membuat jebakan-jebakan supaya salah dalam menjawab. Yahud merasa memiliki kitab, merasa memiliki ilmu pengetahuan tentang anbiya, tentang para rasul, tentang kitab-kitab terdahulu, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada dalam kitab mereka untuk ngetes kira-kira benar atau salah. Kalau benar dalam hati mereka, kok benar, berarti dia jangan-jangan Nabi. Tetapi ditanya lagi dengan pertanyaan yang lain yang kira-kira tidak bisa menjawab. Alhamdulillah, setiap mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan, selalu Allah Subhanahu wa taala membantu rasulnya dengan wahyu. Yas'alunaka an kada, yas'alunaka an kada, yas'alunaka an kada. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ayat yang bunyinya yas'alunaka an kada, mereka bertanya kepadamu tentang ini, mereka bertanya tentang ini, mereka bertanya kepadamu tentang itu semua kebanyakan dari Yahud, kebanyakan dari mereka. Fakana Al-Quran yanzil fihim wa fima yas'aluna anhu, maka Al-Quran turun tentang mereka dan tentang apa-apa yang mereka pertanyakan. Illa qalilan minal masail, kecuali sedikit dari pertanyaan-pertanyaan tentang halal dan haram, yang itu adalah dari kaum muslimin, mereka yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Allah jawab, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah juga memiliki suku-suku, memiliki tokoh-tokoh. Di antaranya suku yang terkenal dari mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Khaybar. Suku Bani Khaybar, Quraidah, Nadir, Qainuqa. Dan juga ada yang bergabung dengan orang Yahudi padahal bukan orang Yahudi. Beberapa gerintil manusia dari kalangan Aus atau dari kalangan Khazraj, yang ibu-ibu mereka sebelum melahirkan mereka sudah berkata, kalau anak saya lahir, lanuhawwidannahu, sungguh kami akan jadikan anakku ini orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena di kalangan Arab ketika itu, khususnya Aus dan Khazraj yang tinggal berdampingan dengan Yahudi, mereka selalu menganggap bahwa Yahudi adalah orang-orang yang ningrat, orang-orang yang cerdas, orang yang berilmu, orang yang baca kitab, orang yang bisa membaca dan bisa menulis, orang-orang yang maju. Sehingga mereka berkeinginan kalau anak mereka jadi Yahudi. Maka ibu-ibu mereka ketika mengandung mereka, mereka berkata, sungguh kalau lahir anakku, aku akan jadikan dia Yahudi. Maka begitu lahir, diajarkan kepadanya Yahudi dan disekolahkan atau diajak untuk belajar kepada Yahudi sampai bisa membaca kitab.
Menurut mereka yang orang yang bisa membaca kitab adalah orang-orang yang maju atau orang yang tinggi kedudukannya. Maka mereka pun ada orang-orang yang Yahudi tapi bukan Yahudi. Agamanya Yahudi, pemikirannya Yahudi, pemahamannya Yahudi, tetapi turunannya Aus atau Khazraj. Demikian keadaan mereka. Adapun tokoh-tokohnya diantaranya Huyai ibni Akhtab dan dua saudaranya Abu Yasir ibni Akhtab dan Judai ibni Akhtab, dan juga Salam ibni Mishkam. Namanya kalian perhatikan agak aneh-aneh, berbeda dengan namanya orang-orang Arab yang kemarin kita sebut, Abdullah, Abdurrahman, atau Ahmad, Abu Ahmad, Abu Ali, dan seterusnya. Tetapi di sini namanya Mishkam, Salam ibni Mishkam, Huyai ibni Akhtab, Abu Yasir ibni Akhtab, Judai ibni Akhtab, atau Rabi ibni Abil Haqiq, juga Salam ibni Abil Haqiq, dan masih banyak tokoh-tokoh lain. Dari Bani Sa'labah ibni Al-Fatyaun. Al-Fatyaun itu julukan untuk pemimpin Yahudi. Biasanya pemimpin-pemimpin satu kaum ada julukan khusus. Seperti kalau orang-orang dari Najasyi, siapa pemimpinnya? Orang-orang dari Habasyah, siapa pemimpinnya? Dijuluki dengan Najasyi. Nah, atau kalau mereka dari Turki, siapa pemimpinnya? Atau dijuluki apa pemimpinnya? Khaqan itu pemimpin Turki. Kalau pemimpin Mesir, Muqawqis. Kalau Romawi, Persia, nah, yang paling terkenal Kaisar sama, nah, mereka adalah pemimpin-pemimpin dari raja-raja. Mereka dijuluki dengan julukan khusus. Kalau orang-orang Yahudi, pemimpinnya dijuluki dengan Al-Fatyaun. Nah, dari Bani Sa'labah, turunan Fatyaun, ada Abdullah ibn Surya. Abdullah ibn Surya nanti ada kisah tentang dia, musuh Rasulullah SAW yang sangat keras, yang a'war, yang buta seperti Dajjal, buta sebelah matanya. Walam yakun bil Hijaz fi zamanihi ahadun a'lam bit Taurat minhu. Tidak ada satu orang pun di Hijaz yang lebih pandai terhadap Taurat daripada dia. Yang paling ngerti, paling alim tentang Taurat, tetapi justru paling menentang Rasulullah SAW. Ada lagi satu lagi, Ibnu Suluba dan juga Mukhayriq. Itu masih Bani Sa'labah, masih turunan Bani Sa'labah. Al-Fatyun, turunan pemimpin Yahudi. Mukhayriq ini nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW, khair Yahud, sebaik-baik Yahudi, Mukhayriq. Dari Bani Qaynuqa ada tokoh-tokoh mereka, Zaid ibn Sa'd, Zaid ibn Lasyab, namanya susah, atau dijuluki pula dengan Lusayb. Dan dari suku-suku lainnya disebutkan sini satu persatu. Dari Bani Quraidah ada Zubair ibni Bata ibni Wahab, dan juga ada Azal ibni Shamuel. Tahu Shamuel? Yang sering jadikan nama-nama orang Nasrani, Samuel. Nah, dan juga Ka'ab ibni Asad, wa huwa sahibu aqd Bani Quraidah alladhi naqadha amal Ahzab. Dari Yahudi Bani Zuraik ada Labid ibn al-A'sam. Pernah dengar Labid ibn al-A'sam? Seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW dengan misyat wal musyatah, dengan rontokan-rontokan rambut dari sisir, diambil oleh Labid ibn al-A'sam dan disihir Rasulullah SAW. Tetapi tentunya Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah SWT dan diturunkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas ini yang diturunkan oleh Jibril dan dijadikan sebagai ruqyah, sebagai jampi-jampi yang syar'i untuk menolak sihirnya Labid ibni A'sam. Dari Yahudi Bani Harithah ada Kinanah ibni Surya. Dari Yahudi Bani Amr ada Fardam ibni Amr.
Dari Yahudi Bani Najjar ada silsilah itu rantai, namanya rantai Ibni Burham. Dan dari pendeta-pendeta Yahudi, ahli syurur, tokoh-tokoh yang jahat dari mereka, itu selalu membuat permusuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokoh tadi yang disebut semuanya musuh-musuh Rasulullah dan selalu membuat berbagai macam permasalahan. Kalau di Mekah orang-orang Quraisy selalu menyakiti Rasulullah SAW dan kaum muslimin, mengganggu dan menyakiti. Kalau di Madinah, maka Yahudi selalu membuat repot. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang ngetes, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang menyindir. Ini keadaan mereka. Mereka memasang permusuhan kepada Rasulullah SAW. Wa ashabul mas'alah. Ashabul mas'alah itu kalau diterjemahkan tukang-tukang tanya. Tanya bukan untuk cari ilmu, tapi tukang tanya untuk membuat rapat Rasulullah SAW. Wa nasab li amril Islam liyutfi'uh, dan berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah akan terus menyalakan dan menerangkan cahaya Islam ini walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya, walaupun orang-orang kafir dari kalangan Yahudi tidak menyukainya. Illa makana 'inda Abdullah ibn Salam mukhairin, kecuali pada dua orang Yahudi yang tidak seperti mereka, yaitu Abdullah ibn Salam dan Mukhairir. Abdullah bin Salam masuk Islam dan Mukhairir juga membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kisahnya satu persatu. Yang pertama, Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, kana min hadits Abdullah bin Salam, di antara kisah yang dikisahkan, yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam sebagaimana yang aku dapatkan kata Ibnu Ishaq dari beberapa keluarga beliau, dari beberapa keluarga Abdullah bin Salam, tentang keislamannya ketika masuk Islam. Wa kana habran aliman, padahal Abdullah bin Salam adalah habran aliman, seorang pendeta yang alim yang memiliki ilmu tentang Taurat. Qala lamma sami'tu bi Rasulillah, kata Abdullah bin Salam menceritakan tentang dirinya, ketika aku mendengar Rasulullah SAW diutus, langsung aku tahu. Araftu sifatahu wasmahu wa zamanahu alladhi kunna natawakkaf lahu. Kata Abdullah bin Salam, sejak aku dengar, aku tahu sifat-sifatnya, aku tahu namanya, aku tahu zamannya, waktu diutusnya, bahwa itulah Rasul yang kami sedang tunggu-tunggu, yang kami sudah mendengarkan beritanya dalam kitab-kitab kami. Kata Abdullah bin Salam, fakuntu musirran lidalik, maka aku selalu menunggu secara sembunyi-sembunyi. Musirran ini secara sirran, secara diam-diam aku menunggu. Orang-orang Yahudi tidak menunggu dan tidak berharap, bahkan mereka kecewa ketika ternyata Rasul yang diutus dari kalangan Arab. Tetapi aku, Abdullah bin Salam, mengatakan bahwa aku ketika mendengarnya, ini persis seperti yang diberitakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Maka aku menunggunya secara diam-diam. Samitan alaih, samitan, diam, tidak berbicara pada siapapun kalau dia menunggu. Hatta qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, hingga ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah. Falamma nazala bi Quba'in fi Bani Amr ibn Auf, ketika Rasulullah SAW singgah di Quba, di keluarga Bani Amr ibn Auf, aqbala rajulun hatta akhbara bi qudumih. Tiba-tiba datang seseorang memberitakan tentang datangnya Rasulullah SAW dan menghabarkan kepada manusia bahwa beliau telah datang. Wa ana fi ra'si nakhlatin, sedangkan aku ada di atas pohon kurma, kata Abdullah bin Salam. A'mal fiha, karena aku sedang bekerja. Imma bekerja untuk mengawinkan bunga kurma, karena kurma biasanya dikawinkan supaya banyak buahnya, atau memanennya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas beliau ada di atas pohon kurma. Wa ammati Khalidah bintil Harith tahti jalisah, sedangkan bibiku yaitu Khalidah ibnatul Harith ada di bawahku,
duduk di bawah dalam keadaan melihat aku sedang bekerja di atas. Falamma sami'tul khabar biqudumi Rasulullah sallallahu, ketika aku mendengar berita datangnya Rasulullah sallallahu, maka aku pun kabbartu, aku bertakbir, Allahu akbar, bertakbir dengan keras, dengan gembira. Maka bibiku di bawah berkata kepadaku, qalat li ammati, berkata kepadaku bibiku, hina sami'at takbiri, ketika dia mendengarkan takbirku, dia berkata, khayyabakallah, semoga Allah merugikan kamu. Wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran qadiman ma zidta. Sungguh kalau engkau mendengar Musa bin Imran datang, mungkin kau tidak segembira itu, kata bibinya. Yani dia heran kenapa Abdullah bin Salam ini ponakannya kok gembira banget dengan datangnya orang yang dikatakan Rasulullah SAW, dengan datangnya orang Arab itu. Ada apa kamu gembira banget? Sungguh kalau Musa bin Imran datang, mungkin kamu gak segembira ini. Apa kata Abdullah bin Salam? Faqultu, aku katakan laha kepadanya, ayya ammah, wahai ammahku, huwa wallahi akhu Musa bin Imran, wahai bibiku, ini sungguh demi Allah sama dengan Musa bin Imran, saudara dari Musa bin Imran, wa ala dini, dan satu agamanya sama. Bu'itha bima bu'itha bihi, dia diutus dengan membawa apa yang Musa diutus dengan membawa yang sama. Yani diutus dengan membawa apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Qala faqalat, maka berkata bibinya, hai ibn akhi, wahai anak ponakanku, ahuwa an-nabi alladhi kunna nukhabbar annahu yub'ats, apakah itu adalah nabi sebagaimana berita-berita yang katanya akan diutus, yang sebentar lagi akan datang, apakah itu yang dimaksud? Qala faqultu laha na'am, aku katakan kepada bibiku, iya, itu nabi yang diberitakan akan datang, itu nabi yang sudah kita dengar sejak lama. Qala faqalat fadzaka idzan, kata bibinya, kalau begitu ini orangnya. Qala thumma kharajtu ila Rasulullah, maka aku pun keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamtu, dan aku masuk Islam. Thumma raja'tu ila ahli baiti, kemudian aku pulang ke rumahku, ke rumah keluargaku. Fa amartuhum, aku perintahkan mereka semuanya, fa aslamu, maka mereka semuanya masuk Islam, ikut aku. Qala wa katamtu islami min yahud, aku sembunyikan keislamanku dari Yahudi. Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu, kemudian aku datangi Rasulullah sallallahu dan aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, inna yahud qaum buhtin, sesungguhnya Yahudi itu adalah orang-orang para pendusta atau kaum yang banyak berdusta. Inni uhibbu an tudkhilani fi ba'dhi buyutik, aku ingin engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan aku ke salah satu rumahmu, wa tughayyibni anhum, dan sembunyikan aku dari mereka. Kemudian kau tanyakan pada mereka siapa aku, dan tanyakan pada mereka tentang aku dan kedudukanku, agar mereka menghabarkan kepadamu bagaimana kedudukanku di tengah-tengah mereka, sebelum aku kabarkan tentang keislamanku. Fa innahum in alimu bihi bahatuni wa abuni, karena mereka kalau tahu aku masuk Islam, mereka akan merendahkan aku, akan memusuhi aku, dan akan menjatuhkan aku. Sehingga sebelum aku beritakan tentang keislamanku, tanyakan pada mereka bagaimana kedudukanku. Maka Rasulullah SAW mengikuti usulnya Abdullah bin Salam. Fa'adkhalani Rasulullah SAW fi ba'di buyutih, kata Abdullah bin Salam, kemudian Rasulullah memasukkan aku ke beberapa rumahnya. Wa dakhalu alaihi fakallamuhu wa sa'aluhu, maka diundanglah, dipanggillah orang-orang Yahudi dan ditanya kepada mereka tentang Abdullah bin Salam. Bagaimana pendapat kalian? Ayyu rajulin al-Husain ibn Salam fikum, bagaimana pendapat kalian tentang Ibnu Salam di tengah-tengah kalian? Maka mereka semuanya serentak memujinya. Qalu, mereka berkata, sayyiduna wa ibni sayyidina wa khairuna habruna wa alimina. Kata mereka, Abdullah bin Salam adalah sayyid kami, tokoh kami, anaknya tokoh kami, pemimpin kami, anak turunan dari pemimpin kami, orang alim kami dan ulama kami, kata mereka. Qala falamma farighu min qawlihim kharajtu alaihim, ketika mereka sudah memuji-muji, maka aku pun keluar, kata Abdullah bin Salam, dan aku katakan pada mereka, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, waqbalu ma jaa bihi,
Takutlah kalian kepada Allah dan terimalah apa yang dibawa oleh orang ini. Demi Allah, innakum lata'lamuna annahu Rasulullah. Sesungguhnya kalian sudah tahu bahwa ini adalah benar-benar Rasulullah SAW. Tajidunahu maktuban indakum. Kalian tahu berita tentang orang ini sudah ada di kitab kalian, dan kalian sudah ketahui, kalian sudah membaca di sisi kalian dalam kitab Taurat kalian, bismihi, dengan namanya, wasifatihi, dan sifat-sifatnya. Fa inni ashhadullah, maka aku persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashhadu annahu Rasulullah, aku persaksikan bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu. Umin bihi, aku beriman kepadanya. Wa usaddiquhu, dan aku mempercaya kepadanya, membenarkannya. Wa a'rifuhu, dan aku kenal dia bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu. Faqalu, maka orang Yahudi tadi berkata, kadzabta, engkau berdusta. Thumma waqa'u bi, kemudian mulai mencerca aku, kata Rasulullah sallallahu. Tadinya memuji Sayyiduna, Ibni Sayyidina, Habruna, Ibni Habrina, Ibni Ahbarina, Alimuna, Ibni Ulama'ina, dan seterusnya. Tiba-tiba ketika tahu Abdullah bin Salam masuk Islam, berubah. Anta syarruna, wabnu syarrina, anta kadzab, engkau pendusta, engkau orang terjelek kami, turunan orang terjelek kami. Subhanallah, persis seperti yang digambarkan oleh Abdullah bin Salam kepada Rasulullah SAW. Ahlu buhtan. Mereka adalah tukang dusta. Mereka adalah orang-orang yang pandai berdusta. Maka qultu li Rasulillah SAW, maka aku katakan pada Rasulullah, alam ukhbirka ya Rasulullah, bukankah aku sudah mengkabarkan kepadamu ya Rasulullah, innahum qauma buht, sesungguhnya mereka adalah kaum pendusta, ahlu ghadarin, orang yang selalu menyelisihi janjinya, wa kadzbin wa fujur, golongan tukang dusta, tukang membuat ucapan-ucapan dusta. Qala wa adhartu islami wa islam ahli baiti, maka aku pun memberitakan, mengumumkan keislamanku, dan aku tampakkan keislamanku dan keislaman keluargaku. Wa aslamat ammati, dan bibiku juga Khalidah bintul Harith juga masuk Islam. Fahasuna islamu, dan juga bagus Islamnya, ini sungguh-sungguh Islamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kisah yang kedua adalah kisah Mukhairiq. Insyaallah kita akan baca besok باذن الله taala. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.